Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hati kita sebagai sumber kebaikan dan juga menjadi penggerak semua aktivitas kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati kita melebihi yang lain-lainnya. Maka sudah seyogianya lah kita semua sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk memperhatikan hati kita. Hati yang dia hanya segumpal darah, segumpal daging yang kalau baik maka baik semuanya, dan kalau buruk itu buruk semuanya. Mengapa kita perhatikan hati kita, ikhwati fillah? Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kita, tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat kaya miskin kita, namun melihat kepada hati yang kita miliki ini. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk kalian, cantik, ganteng, dan lainnya. Allah tidak lihat itu. Dan juga Allah tidak melihat kepada ajsamikum, badan kalian yang besar, yang bulat sampai yang kurus. Itu bukanlah perkara yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, hadis yang mulia ini langsung pada sulbil masalah, pada pokok masalah yang kita akan bahas hari ini, bahwasanya Allah itu melihat kepada hati kita. Kalau antum sebagai seorang mukmin, sebagai seorang manusia yang normal, bila antum kalau antum memiliki seorang kekasih, seorang kekasih yang antum cintai, maka antum berusaha untuk tampil di hadapannya terbaik atau ala kadarnya. Terbaik, ya. Kalau antum, ketika antum mengharapkan seseorang yang antum cintai, antum mengharapkan cintanya, maka antum berusaha tampil dengan apa? Penampilan terbaik. Kalau antum ketahui bahwa kasih antum enggak lihat kepada dompetnya antum, enggak lihat kepada bentuknya antum, ya, tapi ia lihat hati dan akhlaknya antum. Antum berusaha apa? Untuk memperbaiki hati dan akhlaknya kita, agar mendapatkan cinta yang sang kekasih tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita cintai bersama. Semua manusia itu pada asalnya apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah meninggalkan fitrahnya, meninggalkan apa? Meninggalkan hati yang dimilikinya.
Ya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa mukmin itu harus lebih memperhatikan hatinya, mempercantik, ya, menghiasinya, karena berharap Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan ia. Karena Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat kepada tubuh kita sebagai sebuah keistimewaan, ya, sebuah hal yang membedakan dengan yang lainnya, namun melihat kepada hati yang kita miliki ini. Apakah hatinya kotor, keras, mati, ataukah hatinya itu subur, bersih, suci, sehingga mudah untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali Muhammad ibn Muhammad At-Tusi, seorang ulama besar, dijuluki Hujjatul Islam, dengan segala marhalah yang beliau hadapi dan ujian dihadapi ketika beliau masuk dalam dunia filsafat dan susah untuk keluar darinya. Namun di akhir hidupnya beliau meninggalkan semuanya dan kembali kepada belajar lagi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang jenius, ya, yang pernah belajar kepada Imam Haramain Juwaini dan bisa mengalahkan gurunya karena kejeniusan sang imam ini. Ikhwati fillah, dia mengatakan, saya heran dengan kaum mukminin dewasa ini. Mereka lebih memperhatikan wajah dan tubuh mereka daripada hati mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hatinya dan tidak melihat kepada wajah dan penampilannya. Ini zaman beliau. Di zaman sekarang orang subhanallah memperhatikan penampilannya itu mengalahkan segalanya. Nah, dari pakaiannya, dari wajahnya dibersihkan setiap hari, bisa 5 kali atau lebih dibersihkan wajahnya dia. Namun tidak pernah membersihkan hatinya agar indah dilihat. Demikianlah kondisi yang ada. Dan beliau heran, dan kita lebih heran lagi di zaman ini. Perhatian terhadap tubuh, kesehatan tubuh, kebersihan tubuh itu luar biasa. Nah, sampai sabun pun mereknya ribuan merek, semuanya menjanjikan bersih dan mengkilap. Skincare, sunblock, wah semua ada. Banyak sekali kosmetik yang dulu hanya untuk perempuan, sekarang dipakai untuk laki-laki juga, agar mempertahankan penampilannya agar tetap bersih, ya, tetap indah untuk dipandang orang. Namun ironisnya, khilafillah, tidak berpikir bagaimana dia menghiasi hatinya, menghiasi hati ini dengan ilmu dan amal soleh, sehingga akan sehat dan indah untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan perhatian dalam hal ini. Beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi Nabi saja minta sama Allah untuk dibersihkan hatinya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah hatiku, sucikanlah jiwaku. Wa zakkiha anta khair man zakkaha, engkaulah sebaik-baiknya zat yang bisa mensucikan jiwa dan hati tersebut. Oleh karena itu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in
yang memiliki kalimat-kalimat hikmah yang cukup luar biasa banyaknya. Kata beliau, dawi qalbak, obati hatimu, ya. Fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim. Karena hajatnya Allah kepada hamba adalah kesehatan, kesolehan hati-hati mereka. Artinya bahwa yang menjadi fokus kita harusnya adalah memperbaiki hati kita. Yang bila hati itu baik, maka apa? Akan baik seluruh anggota tubuh kita, dan akan buruk atau rusak, maka rusak semua anggota tubuh kita. Sebagaimana disampaikan oleh Nu'man ibn Bashir, ya, beliau mengatakan, sami itu Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Nabi itu yaqul bersabda, wa ahwa Nu'man bi isbi'ihi ila udunaihi. Dan Nu'man itu masuk ke telinganya. Artinya bahwa ia mendengar langsung dan sangat jelas, tidak ada ragu akan lafaz yang dia akan sampaikan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menegaskan apa yang akan beliau sampaikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta' fihi ala wa inna likulli malakin hima wa ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Kata Nu'man bin Bashir bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya halal itu bayin. Halal itu apa? Jelas. Wal haram bayin, haram juga jelas. Kita kalau ini enak aja, halalnya jelas, haramnya jelas, gampang. Wa bainahuma mustabihatun, antara halal dan haram ada yang tengah-tengah, namanya mustabihat. Mustabihat, abu-abu, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Artinya tidak bisa meyakini halal atau haramnya. Apa sikap yang benar? Kata beliau SAW, faman ittaqa syubhat, siapa yang berlindung dari syubhat, artinya meninggalkan syubhat-syubhat, ya, istabra li dinihi wa 'irdihi, telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjerumus dalam syubhat-syubhat akan terjerumus dalam yang haram. Karra'i, seperti pengembala, yar'a haulal hima, menggembalakan kambing-kambingnya di seputar hutan larangan, ya, tanah larangan. Yushiku al-yarta'a fihi, yang akan apa? Dekat untuk digembalakan di sana. Artinya kambing itu, ya, kalau antum lihat, ya, itu disimpan di mana? Di pinggir tanahnya orang lain, mesti apa? Mesti akan memakan tumbuhan di tanah tetangga tersebut. Nah, ini kambing, ya. Dan kambing dengan manusia ada kesamaan.
sama-sama susah diatur. Ya. Dan maunya sendiri dan mudah bertengkar, padahal lemah dan tidak perkasa. Sama kayak manusia. Manusia itu subhanallah kalau diatur ya, tidak pakai tongkat, tidak pakai apa? Kayu gebukan, ya, itu susah untuk patuhnya. Tanpa ada hukum sulit untuk patuh manusia. Dan semuanya egois. Dalam arti apa? Pengennya, maunya dia harus dipenuhi. Dan suka tengkar. Suka apa? Tengkar. Dalam hal-hal yang sederhana, ya, manusia bisa bertengkar dengan saudaranya. Sama kayak kambing. Jangan lihat kambing itu subhanallah lemah, nggak punya tanduk yang bisa nyerang predatornya. Dia kalau ada serigala, dia berlari, siapa yang menang? Serigalanya. Kenapa? Karena lebih cepat larinya larinya kambing. Tapi sulit diatur. Maka para nabi alaihi wassalam itu semuanya menggembalakan kambing. Wa ma min nabin illa wa qatra'al ghanam. Nabi mengatakan bahwa setiap nabi itu dari dulu itu semua pernah menggembalakan apa? Kambing. Dan ternyata ikhwan fillah banyak faedah sampai para ulama sirah bahwa membina anak dengan melihara kambing, menggembalakan apa? Kambing itu membentuk kepribadian anak tersebut. Orangnya senang mengayomi, lebih lembut kepada rakyatnya, dan banyak sekali manfaatnya. Beda kalau ia pengembala onta, maka dia keras, ya, cepat bertindak, ya. Di antara pemimpin yang pernah menggembalakan onta adalah Muammar Gaddafi. Jadi Libya, diktator yang berkuasa lama di Libya dan sangat keras terhadap rakyatnya. Jadi memang mempengaruhi jiwa anak-anak kita yang pernah menggembalakan kambing, ya. Bukan ngarit seperti kandang ya, digembalakan di. Nah biasanya kalau antum melakukan kambing itu akan lepas dari area yang antum inginkan. Maka ketika orang itu mengembalakan kambing di pinggir tanah larangan, maka hampir dipastikan apa? Kambingnya akan melanggar tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima. Sungguhnya setiap raja punya tanah larangan. Wa ala wa inna himallahi maharimuha. Dan tanah larangannya Allah adalah maharimuhu, semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang banyak bergelut dengan hal-hal yang syubhat seperti ini, itu kemungkinan akan terjerumus dalam yang haram itu sangat besar sekali. Sangat apa? Besar sekali. Kemudian Allah ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita ada namanya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Idza salahat, jika ia baik, salahat al-jasadu kulluh, akan baik juga seluruh tubuh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Dan kalau rusak maka tubuhnya rusak semuanya. Ala ketahuilah
wahiyal qalbu, yaitu qalbu atau di bahasa Jawa kalbu. Tapi orang jarang ngomong sakit kalbu. Nah, ada apa? Sakit hati. Ya, hati ada dua, ada heart, ada apa? Liver. One heart apa? Satu jantung. Satu apa? Satu qalbu. Maka teman buat apa? Yayasan One Qalbu. Satu apa? Satu hati. Ikhwati fillah. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung dalam masalah perbaikan hati. Kenapa? Karena perbaikan anggota tubuh kita, gerakan kita, sholat kita itu bergantung kepada kebaikan dan kesolehan hati kita. Dan rusaknya anggota tubuh juga Pak dengan rusaknya hal ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang masalah ini. Kata dia wa fil jumlah, kesimpulannya al-qalbu huwal aslu. Hati itu adalah induk. Induk. Kama qala Abu Hurairah, sebagaimana disampaikan Abu Hurairah, al-qalbu malikun a'dha. Hati itu adalah rajanya anggota tubuh kita. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh kita adalah tentara-tentaranya. Fa idza tabal maliku, kalau rajanya baik, tabat junuduhu, maka baik apa? Tentaranya. Wa idza khabutha khabusat junuduhu, kalau pemimpinnya itu buruk, maka apa? Tentaranya pun buruk. Wahada kama fi hadits Nu'man ibni Bashir al-muttafaq alaih. Taimiyah itu sama dengan hadisnya Pak Nu'man ibni Bashir yang muttafaqun alaih, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha laha sairul jasadi wa idza fasada laha sairul jasad ala wahiyat al-qalbu. Ya. Maju Fatawa juz 14 halaman 113 sampai 115. Ikhwati fillah. Berarti perbaikan hati ini memiliki konsekuensi atau menuntut adanya perbaikan seluruh anggota tubuh ini. Dan ini perkara yang cukup jelas. Sehingga semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu juga wajib pada hati. Kalau antum diminta untuk memperbaiki sholat antum, berarti apa? Perbaiki hatinya antum juga. Karena sholat yang baik adalah sholat yang penuh kekhusyuan. Tapi alhamdulillahnya Pak, khusyuk itu hukumnya Pak hanya sunnah dalam sholat. Alhamdulillah. Nah, coba kalau wajib, antum gak khusyuk, masalah nanti. Atau syarat, waduh, ya, antum gak ada yang sah sholatnya. Karena untuk khusyuk dari takbir sampai salam tidaklah mudah, atau sangat susah. Sangat susah. Oleh karena itu semua gerakan, semua aktivitas yang bisa merusak kekhusyuan hukumnya makruh dalam sholat. Ambil kaidah, ya. Tapi ini madhabnya madhab Hanabilah ya. Karena kita terus terang aja bahwa saya lebih banyak belajar fikihnya Hanabilah ketimbang apa? Syafi'iyah. Kenapa demikian? Karena saya lihat buku-bukunya yang ngarang itu banyakkan salafiyun.
Contohnya, ya, kalau antum lihat dalam buku induk mazhabnya Hanabilah ada namanya Zadul Mustaqni Al-Hijawi Salafi. Juga ada namanya Dalilul Talib, yang karangannya Mar'i Al-Karami Al-Maqdisi, juga Salafi. Tapi kan juga syarah-syarah mereka buat seperti Al-Bahudi, Al-Fatuhi, ya. Apalagi ke atas lagi, ya, Al-Ibnu Qudamah, ya, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan beliau tidak pernah buat buku fikih Ahmad bin Hanbal ini, tapi semua fatwanya itu, ya, dikumpulkan oleh para muridnya untuk menjadi sebuah fikih. Ya. Lain dengan Syafi'iyah, Imam Syafi'i punya buku tentang fikih. Namun ujung-ujungnya tetap ke Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi punya masalah mentakwil sebagian sifat. Kalau di bawahnya Imam Nawawi muncullah di sana beberapa ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang yang sufi menentang dakwahnya salafiyah. Nah, sehingga dari keselamatan para ulamanya cenderung bahwa mazhab Hanafi lebih selamat. Yang kedua, saya di Saudi banyaknya para ulama tarjihnya ke mazhab Hanafilah. Timbang saya harus nol lagi belajarnya, tinggal apa? Melanjutkan yang pernah ada lebih efektif. Semua mazhab punya kelebihan dan kekurangan. Hanafilah karena jelas hasil ijtihadnya manusia. Tidak ada mazhab yang sempurna. Namun mazhab berguna untuk kita gunakan dalam tafaqquh fiddin, agar kita itu punya cara berpikir, cara istidlal yang konstan dan stabil, tidak loncat-loncat. Loncat-loncat. Namun untuk fatwa tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena yang kita amalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mazhab bermanfaat untuk jadi pelita memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ikhwati fillah. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban apapun juga, maka hati itu mendapatkan kewajiban yang ada. Contohnya salat, zakat, puasa, itu semuanya apa? Amalan anggota tubuh, dan tetap hati pun wajib di sana. Nah, lagi puasa, hatinya puasa enggak? Puasa juga. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarab. Menunjukkan bahwasanya kewajiban puasa itu untuk anggota tubuh juga apa? Menyangkut hati yang ada. Kenapa demikian? Karena dia adalah induknya. Ya, induknya. Dan anggota tubuh cabang-cabangnya. Maka perintah cabang juga apa? Perintah kepada induknya. Ikhwati fillah, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hati ini. Di samping itu mereka para sahabat pun memperhatikannya. Ikhwati fillah, kalau kita melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita beriman, kita yakin bahwasanya beliau orang terbaik dari umat ini setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah. Atau melihat beliau dalam masa sedekah, mana lebih hebat
beliau atau Utsman atau Abdurrahman bin Auf dalam sedekahnya. Dari sisi jumlah mungkin saja ya, ada yang melebihi beliau daripada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dalam perjuangan siksaan dalam mempertahankan iman, pernah antum dengar beliau dikisahkan disiksa orang Quraisy? Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, beliau ini dilindungi oleh kaumnya karena dia tokoh di kaumnya tersebut. Dulu di Khanfulah suku-suku jalan di Quraisy itu kalau ada anggota tokoh-tokohnya itu masuk Islam, nggak ada yang berani sembarangan menyiksa mereka. Kenapa? Karena ada namanya hamiyah, kesukuan. Ya. Maka Bilal kemudian Ammar bin Yasir itu lebih banyak terkena cobaan penderitaan siksaan kaum Quraisy. Kalau melihat kepada ibadahnya, maka orang Khawarij lebih banyak ibadahnya. Nabi katakan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahkiruna salatakum bisalatihim. Antum menganggap salat kamu itu remeh begitu lihat salatnya orang Khawarij tersebut. Apa sih yang buat dia itu menjadi hebat? Hatinya. Ya, hatinya, di mana ketika Nabi itu mengisahkan tentang Isra Mi'raj, yang lainnya meragukan dan mendustakan, dia yakin benar, gak mungkin salah. Sampai ketika di Hudaybiyah, ya, para sahabat heran, dan akhirnya Umar yang demikian hebat imannya saja masih mempertanyakan kebijakan Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah. Dan Abu Bakar tidak, Muhammad gak mungkin menggunakan hawa nafsunya, pasti dengan wahyu. Nah, bahkan ketika Nabi mengirim Usama bin Zaid dan pasukannya ke Mu'tah dan keburu meninggal dunia, beliau langsung mengirim pasukannya ke Mu'tah dengan pimpinan Usama bin Zaid. Artinya hatinya itu subhanallah, ya, hati yang terbaik dari umat ini. Maka terbukti beliau sedekah itu semua hartanya Nabi terima. Umar boleh separuh hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya sepertiga hartanya. Menunjukkan bahwa Abu Bakar punya keimanan yang luar biasa di hatinya, ya, keteguhan, keyakinan yang luar biasa. Sehingga ditanya Nabi, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Beliau tidak menyimpan uang di rumahnya untuk keluarganya, dimakan habis besok, ya. Seperti apa? Seperti hatinya burung, ya. Hanya burung yang tidak pernah nyimpen makanan di sarangnya. Hatinya luar biasa. Maka orang yang hebat adalah orang yang punya hati yang hebat. Ikhwati fillah, sehingga kalau kita melihat kepada orang-orang yang syaqi, yang sengsara, ya, yang Allah sifatkan dalam surat Al-Qiyamah, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ma'mula wala saddaqa, ini berkenaan dengan hati. Wala shalla, dan enggak salat anggota tubuhnya. Demikian juga ketika bicara tentang orang yang suada, yang bahagia,
kata innal ladzina amanu wa amilus solihati. Tetap kembali apa? Ke permasalahan hati, baru ke yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwa perhatian Islam kepada hati ini luar biasa. Maka setiap kita bila ingin bahagia, ingin sukses, maka harus punya perhatian dengan apa? Dengan amalan hati kita. Ikhwati fillah, bila kita melihat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah itu berkaitan dengan perkara-perkara amalan zahir. Amalan zahir. Apa contohnya? Wudu, kemudian apa? Salat, puasa, ruku, sujud. Itu semua amalan apa? Jawarih. Namun itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang ada di hatinya dan keinginan hati. Antum wudu nggak pakai niat, sah nggak? Nggak sah. Bahkan kalau antum lihat orang mandi wajib, itu asal dia sudah niat, kemudian nyemplung ke laut, sah nggak itu? Mandinya sah ya? Sah. Asal bisa apa? Naik ke darat lagi. Artinya tidak masalah wudu dulu, membasuh anggota tubuh, itu nomor 2. Yang penting apa? Niatnya dulu. Menunjukkan bahwasanya setiap ada perintah melakukan amalan zahir, juga apa? Perintah untuk amalan hati. Salat, dari berdiri, ruku, sujud, semuanya itu ternyata tidak lepas daripada ilmu dan kehendak hati. Artinya semua amalan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau demikian kan kalau hati antum itu dimakmurkan dengan iman, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tawakal, dengan ikhlas, maka apa? Anggota tubuh kita akan bagus. Akan apa? Bagus. Dan amalan tubuh kita akan bagus. Tapi jangan kebalik mengatakan ketika orang tidak pakai jilbab apa saja, Pak, ya penting hatinya. Berarti apa? Hatinya. Iya, penting hatinya. Kalau hati Anda baik, Anda berjilbab. Kalau Anda nggak baik, berarti apa? Hatinya tidak baik. Jadi banyak orang mengatakan sudah akhlaknya buruk, nggak apa-apa, akidahnya lurus, nggak bisa. Karena nggak mungkin alhamdulillah buahnya busuk, pohonnya sehat, mungkin ya? Ada pohon mangga nih, buahnya busuk semua. Kata antum buahnya busuk, pohonnya sehat nih, nggak ada penyakitnya. Nggak mungkin, masih apa? Punya penyakit. Ini dikatakan bagaimana banyak orang yang salah memahami hal ini, bahwa hati itu dengan anggota itu punya apa? Punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hati kita ini dengan tubuh kita dipisahkan. Hati kita baik akan nampak dalam anggota tubuh kita baik. Hati yang baik akan muncul ngomongnya apa? Baik, ngomongnya apa? Sopan, santun. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu subhanallah tidak pernah ngomong apa? Jorok, enggak pernah ngomong yang saru-saru. Tidak, semuanya seperti. Bahkan ketika beliau mengumpamakan hubungan suami istri pun dengan apa? Ungkapan yang
tidak vulgar sampai ya orang ngeri lihatnya atau dengarnya. Menyampaikan apa? Bagaimana timba masuk ke sumur, ya, besi celak masuk ke botol celak. Artinya ya ungkapannya bertemu dua khitan. Ungkapannya indah ya, ungkapannya apa? Bagus-bagus. Tidak ungkapannya yang kasar-kasar. Kenapa? Karena memang hati beliau kan hati yang selamat, yang sehat, yang lembut. Dan ada di sana amalan-amalan yang Allah perintahkan berkenaan dengan hati, ya. Dan ini tidak berkenaan dengan anggota tubuh. Misalnya apa? Diminta tawakal. Tawakal. Artinya perintah kepada induk tidak mesti mengenai cabangnya. Namun bila cabangnya kena, induknya apa? Kena juga. Demikian ya khanfilah. Nabi saya makan dalam hadis yang cukup sahih. Nabi mengatakan at-taqwa huna. Riwayat Imam Muslim, at-taqwa huna. 3 kali isyarat kemana? Ke sadarnya, ke dadanya. Menunjukkan hati di mana hati? Di dada. Nah, hati yang antum katakan liver di mana? Perut bagian kanan. Berarti terjemahan yang pas apa sih? Kira-kira kalbu itu hati apa jantung? Tapi nggak ada ya misalnya jantungnya, sakit jantung ada, sakit hati yang ada, patah jantungnya nggak ada, patah hatinya ya, nggak ada. Makanya itu boleh dalam uruf. Ya. Jadi ada istilah kita itu berbahasa itu adalah kesepakatan bersama kita. Ya. Kita sepakati bahwa hati itu adalah apa? Terjemahan dari kalbu. Ya. Tapi orang kalau bicara kalbu mesti yang dibahas apa? Perasaan. Maka sebenarnya dari kalbu jadi kalbu. Ini saya susah ngomong qaf. Jadi ka. Tapi orang Jawa itu gampang qafnya. Ketimbang kafnya. Orang Sunda susah ngomong fa. Ngomong apa? Pak. Nah, F gak bisa. Ya enggak? Itu semua gak terasa ya. Di sini masih jam 5.22 nih. Di jamnya Jawa masih. Jadi ikhwan bahwasanya kita dalam menyikapi bahasa itu kita pahami dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Contoh lainnya silaturahmi. Apa namanya Indonesia? Mengunjungi. Ya. Kalau ziarah, uji kuburan. Ya, jadi kalau Ustaz saya mau ziarah, dipahami Pak? Ke kuburan. Kalau Ustaz saya mau silaturahmi, maknanya apa? Kunjungan. Tapi jangan dipakai untuk memahami bahasa Arab. Ini para dai umum banyak yang salah. Kata dia silaturahmi itu memperpanjang usia dan membuka rezeki. Maka mereka apa? Kunjungan. Salah. Karena yang ada dalam hadis man sarrahu ayun safi umrihi wa yuftah lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibuka kata apa pintu rezekinya, maka sambunglah Pak kekerabatan, bukan mengunjungi. Karena silaturahmi itu bukan apa? Bukan makna Indonesia, mana apa? Bahasa Arab. Nah,
Jadi intinya adalah bagaimana kita memahaminya dengan bahasa kita miliki. Tapi jangan mencoba hadis Nabi dipakai dengan bahasa apa? Yang kita pakai di Indonesia. Sesuaikan dengan bahasa Arabnya agar nanti kita menerjemahnya benar, sambung kekerabatan. Nah, demikianlah hati itu jadi asas, jadi apa? Pondasi. Kalau istiqomah dalam keadaan takwa, maka apa? Istiqomah juga anggota jawarih, anggota apa? Anggota tubuh manusia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak istiqomah iman seorang manusia sampai apa? Sampai istiqomah hatinya. Ikhwatifillah, istiqomah itu dalam arti istiqomah iman ini adalah istiqomah amalan jawarih, sebagaimana disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan amalan jawarih, amalan zahiriyah ini tidak akan istiqomah sampai hatinya apa? Istiqomah. Maka pertama kali yang kita isi perbaiki adalah hati kita. Hati kita. Pantaslah bila Allah turunkan ayat pertama ke Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena itulah ya, awal perbaikan hati, diberikan ilmu. Jadi kalau antum ingin perbaiki hati antum, maka pertama apa? Kasih ilmu dulu, agar ia punya ma'rifah, punya pengetahuan yang nanti akan membantu ia untuk punya keyakinan ya. Sehingga orang yang ingin tawakal dengan benar harus tahu teorinya, apa itu tawakal ya, agar tumbuh tawakal di hatinya. Maka yang tidak pernah mau belajar ya enggak, itu susah akan baik apa? Hatinya. Maka perlu dibuka, karena akal manusia ada di mana? Di mana akal manusia? Sini. Ya, kok di hatinya? Hah? Kalau ada ngomong begini mesti, nggak ada yang begini ya. Atau kalau positif apa? Begini nggak apa? Nggak begini, enggak. Ya katakanlah, ya, bahwa akal manusia ada di hatinya, di hatinya. Maka pengetahuan itu dari hati baru ke otak ya, untuk diolah menjadi apa? Informasi keluar. Dan jubirnya hati apa? Lisan. Jubirnya, juru bicaranya hati apa? Lisannya. Makanya orang yang hatinya baik, lisannya apa? Baik. Ya, lisannya baik. Yang demikian adalah yang kita sampaikan, bahwasanya pantaslah bila Hasan Al-Basri mengatakan dawi qalbak, abadi hatimu, fa inna hajatallahi ilal ibad salahul qulub, salahu qulubihim. Ya. Ini sebuah ungkapan yang cukup indah dari beliau, obati hati engkau wahai manusia. Ya. Karena Allah itu tidak punya hajat kepada yang lain-lain, hanya ingin apa? Melihat hati kita. Dan baiknya hati akan mempengaruhi baiknya apa? Amalan lahiriah. Oleh karena itu ya, iman, cabang iman yang paling tinggi adalah apa? Ucapan la ilaha illallah ya, yang ia menyangkut apa? Keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhidnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna la ilaha illallah itu adalah benar ya, hati ini bergantung kepada apa? Kepada keyakinannya bahwa hanya Allah lah sesembahan yang diibadahi, yang lainnya tidak boleh
ibadahi. Kemudian akan muncul di sana rasa takut, rasa khusyuk, ya. Rasa khusyuk ketika kita lebih lanjut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu penguasa langit dan bumi. Artinya kalau Allah kehendaki gunung pindah ke kota, bisa gak? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Bahkan sudah ada kisah bagaimana gunung pindah ke desa, ya, di daerah Wonosobo sana, ya, bahwa ada longsor tanah yang dari sini pindahnya ke sana, bukan turun ke lembah tapi pindah ke perkampungan. Itu sangat mudah. Maka akan muncul dalam jiwa kita rasa takut padanya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Allah menolong hamba-hambanya, memberikan hamba-hambanya nikmat, muncul apa? Harapan dalam hati kita. Harapannya ada. Makanya kata para ulama rahimahullah bahwa ibadah itu porosnya pada al-khauf war raja. Ya, cinta sebagai apa? Dasarnya, namun penyeimbangnya apa? Rasa takut dan rasa harap. Sebagaimana burung, ya, kepalanya apa? Cinta, sayapnya apa? Adalah rasa takut dan pengharapan. Sehingga orang yang beramal soleh berharap takdirnya apa? Membawanya kepada surga. Yang berbuat maksiat muncul takutnya jangan-jangan ini adalah tanda masuk ke neraka, sehingga ia bertobat cepat ketika bermaksiat, dan ketika ia itu beramal soleh ia bersyukur karena dimudahkan Allah untuk menuju ke surganya. Maka amalan hati penting sekali, jangan sampai ditelantarkan, dan kita orang yang paling malas untuk memperhatikan apa? Hati kita. Pertama kali antum bangun, apa yang terpikirkan? Pekerjaannya. Nah, antum pekerjaan. Kalau ibu-ibu biasanya apa? Mikir masak sarapannya apa ya? Padahal yang harusnya apa? Adalah bagaimana hati disiapkan. Kenapa dengan kita berdoa Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban aman mutaqabbala. Perhatian kepada hati harus lebih dominan daripada yang lainnya, ya. Dan ini penting, ya. Dan hati ini harus disucikan setiap saatnya agar ia terus disirami air, ya. Dikasih apa? Dikasih pupuk biar tumbuh iman di hati kita, ya. Biar tumbuh iman kokoh di hati kita, dan kita akan dapatkan kebahagiaan di seluruh anggota tubuh kita. Dan bahagia itu ada di mana? Ada di hati, ya. Maka orang yang hartanya banyak, kalau hatinya tenang, bahagia gak? Bahagia. Hartanya dikit tapi hatinya apa? Tenang, juga bahagia. Jadi bukan kepada harta, pada hati yang ada. Maka siapa yang ingin bahagia, maka perhatikanlah hatinya. Demikian ya kan pada pagi ini, semoga kita semua mulai memperhatikan hati ini, karena kita akan menghadapi Ramadan yang harus kita siapkan dari sekarang hati kita untuk bisa memanfaatkan Ramadan menjadi bulan terbaik dalam perubahan kita menjadi lebih baik, ya. Insyaallah duha nanti kita akan bahas mengenai Ramadan, momentum terbaik untuk berubah, atau Ramadan adalah bulan perubahan, bulan apa? Perubahan. Nah, sehingga dan demikian tidak ada manfaatnya Ramadan bila antum tidak memperbaiki apa?
hati antum, menyiapkan hati antum untuk berubah di bulan Ramadan menjadi hati yang lebih baik lagi. Dan setelah Ramadan tentu lagi hati antum, ada nggak perubahan hati saya? Nah, penting untuk kita pahami bersama pentingnya memperhatikan hati ini. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disebutkan tentang khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah ya Ustaz. Selama ini ya cukup melegakan sih Ustaz, cuman selama ini yang saya dengar tuh khusyuk itu rukunnya sholat Ustaz. Yang rukun sholat tumakninah, bukan khusyuk. Ruhnya Ustaz. Iya tahu, rukunnya adalah tumakninah, ruhnya memang khusyuk. Tapi apakah hukumnya wajib? Ini masalahnya. Kalau antum punya sholat tanpa ruh, sholat sah enggak? Sah secara fikih. Sah. Ya enggak? Maka orang itu ketika sholat ya tanpa khusyuk tapi rukun, wajibat, syaratnya lengkap, apa hukumnya? Apa sah itu namanya? Tidak perlu mengulang lagi. Kalau jadikan misalnya khusyuk itu adalah kewajiban, maka orang yang sengaja tidak mengamalkan kewajiban apa salahnya? Enggak sah. Paham ya? Orang yang sengaja enggak khusyuk, kita sengaja enggak khusyuk, susah lagi ingat Allah Akbar, ingat dagang, ingat masalah, ingat macam-macam. Kalau seandainya hukumnya itu kan ja'ruh kemudian wajib hukumnya, maka antum itu meninggalkan kewajiban dalam sholat secara sengaja. Apa hukumnya? Batal sholatnya. Kalau gak sengaja, wajib apa? Sujud sahwi. Masa antum tiap sholat saling terus? Ya, paham ya? Dalam fikih Hanafilah, makanya perlu tahu rukun wajib itu untuk menentukan sah nggak sah. Kalau nggak sah, berarti apa? Ngulang kembali. Nah, ini fikih ya. Kita pahamkan bersama bahwa fikih itu adalah tentang sah tidak sah, bukan makbul nggak makbul. Ya. Kalau dia sah tidak ngulang lagi. Kalau nggak sah wajib ngulang. Kalau khusyuk adalah ruhnya sholat, oke, nggak ada masalah. Apa hukumnya? Kalau ruh itu anggap ruh kayak manusia, nggak ada ruh mati, ya enggak? Maka berarti apa? Nggak khusyuk, nggak sah dalam sholatnya. Waduh ya, ngulang terus antum. Nah, makanya ketika orang mau sholat, Allahu Akbar, geleng-geleng, gak khusyuk katanya, ulang lagi ya, sampai imam ruku baru selesai takbirnya ya. Jadi bedakan ya, oke lah, anggap dia ruhnya Pak, bahwa sholat itu akan memiliki pengaruh terhadap jiwa kita. Kalau apa? Khusyuk. Tanha anil fahsya wal munkar adalah apa? Sholat yang khusyuk ya, yang dengan ruhnya. Tapi kalau hukumnya ya, para ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah ya, hukumnya sunnah. Makanya ya, hal-hal yang mengganggu kekhusyuan apa hukumnya? Makruh. Contohnya ya, apa yang makruh dalam sholat? Sholatnya gini, kata pinggang. Orang kalau Allah Akbar begini mesti gak akan khusyuk. Kenapa? Nyantai ya? Nyantai. Sholatnya gini, Allah Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang hilang apanya? Khusyuknya.
Apa hukumnya? Makruh. Makruh, bukan apa? Bukan batal. Kalau ngomong batal, ngomong dengan sengaja batal sholatnya. Kenapa? Karena ia tidak keluar dari sholat dengan ngomongnya tersebut. Tapi kalau dia kemudian lupa ngomongnya, misalnya ada yang bersin, ya, di luar alhamdulillah, kata tuh yarhamukallah, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Kata apa? Nggak sengaja dan lupa sedetik itu aja. Dan semua yang mempengaruhi kekhusyuan itu hukumnya makruh. Makanya ketika ada orang ya, kalau ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa apabila ya, ada adzan maghrib, maka dahulukanlah asya. Al-asya itu khanfilah di zaman dulu, zaman Nabi itu makan sore, bukan makan malam. Dari asyu, al-asyu itu waktu sore menjelang maghrib. Maka ketika ada sahabat yang terlambat makannya, adzan maghrib dia masih menghadapi makanan, maka dia makan dulu sampai selesai baru sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena khawatir mengganggu kekhusyuannya. Maka didahulukan apa? Makan daripada sholatnya. Ya. Demikian juga tak itu dalam sholat. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa? Mempengaruhi kekhusyuan. Semua yang akan mengganggu kekhusyuan hukumnya apa? Makruh. Nah, makanya perlu dilihat bahwa ada namanya fikih itu betul-betul tidak mudah, punya konsekuensi. Kalau antum katakan bahwa khusyuk itu wajib, kalau antum enggak khusyuk sholatnya, maka antum meninggalkan kewajiban. Ada dua kemungkinan, sengaja dan enggak sengaja. Kalau sengaja, batal sholatnya. Kalau enggak sengaja, wajib sujud sahwi. Kalau lupa, masa antum tiap kali sholat sujud sahwi terus? Kenapa? Makanya subhanallah, Allah Maha Kuasa itu ngerti hamba-hambanya, sangat rahmat. Sudah kamu sah, gak usah ngulang lagi, cuma nilai pahalanya apa? Sesuai kekhusyuannya. Kata Nabi, ada orang yang sholat itu hanya dapatkan 10, 1/8, 1/6, 1/3, hanya setengah sholatnya. Maka perlu ditambal dengan apa? Sholat sunnah. Jadi khusyuk mempengaruhi apa? Pahala sholat. Ya. Kalau sampai kata antum karena dia ruh maka dia rukun, waduh parah lagi. Ya. Begitu antum sholat takbir gak khusyuk, ulang lagi. Kenapa? Karena yang tidak terjalankan rukunnya wajib apa? Ulang. Antum misalnya gini, ketika antum sholat, ya, rukun antum adalah rukunnya sholat. Ketika antum lupa ruku, maka antum harus bisa mengulang lagi. Kalau lupa setelah sujud, ya, setelah sujud yang kedua baru ingat belum ruku, maka berdiri lagi apa? Untuk Fatihah ruku yang pertama dianggap bukan rakaat, rukun masalahnya. Nah, lupa, nggak lupa wajib diulang. Kalau yang namanya kewajiban itu tidak harus ulang. Antum misalnya tahiyatul awal itu wajib dalam sholat. Ketika antum lupa tahiyat awal, naik ke atas, baca Fatihah, antum turun ke bawah lagi? Tidak.
Karena itu ke rukun yang kedua. Rukun ini nggak boleh tinggalkan. Jadi mulai nggak boleh tinggalkan. Maka karena antum lupa tahiyat awal, antum sujud sahwi sebelum salam dan sah sholatnya. Artinya kalau antum buat khusyuk itu wajib, maka otomatis antum kalau saya itu pengen juga bisa karena kena lupa atau sengaja itu. Kan cuma dua ya, lupa atau sengaja, gak ada yang lain. Ada yang ketiga kan? Nah, antum kalau beramal itu dua kan, lupa atau sengaja. Ada yang ketiga? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kalau antum nggak bisa khusyuk, dua kemungkinan. Kalau nggak antum sengaja nggak bisa khusyuk atau lupa. Masa ya setiap saat lupa terus? Bisa nggak lupa? Nggak terima lah. Kenapa? Karena masa ya setiap saat kok lupa terus, lupa khusyuk terus. Ya. Dan indahnya kan bila khusyuk itu kadang-kadang antum di awal khusyuk, tengah-tengah apa? Terganggu nggak khusyuk. Nanti antum usahakan khusyuk lagi bisa. Makanya kata pertama bahwa khusyuk itu dipertahankan. Awal khusyuk kita, imam baca kita bisa menyimak. Nah, makanya saya lebih senang makmum. Kenapa? Karena aku nyimak enak nyimak. Pas imamnya bacanya bagus, ikut terbawa simaan Qur'annya. Antum kalau ngimami itu berat. Kenapa? Karena antum itu harus mengingat bacaan yang dibaca. Yang kedua, antum harus lihat ahkam tajwidnya. Yang ketiga, kadang-kadang banyak gangguannya. Makanya imam itu pahalanya lebih banyak daripada makmum bila imam benar. Paham ya? Karena kalau antum hukumi misalnya khusyuk itu wajib, maka ada dua kemungkinan, antum tinggalkan khusyuk itu karena sengaja atau lupa. Dan alhamdulillah para ulama bahwa hukumnya hanya sunnah. Bukan berarti ditinggalkan, karena antum kadang-kadang sah tanpa pahala. Paham ya? Karena apa? Tanpa pahala. Kadang 1/10, kadang 1/2, ada yang 1/2, ada yang lebih. Ya, masya Allah bisa setengah, masya Allah. Ya, setengahnya pahalanya luar biasa, sudah 1/2. Nah, kemudian ditutup dengan sholat sunnah lainnya. Waktu habis. Karena banyak soal nih. Mana soalnya? Ya semalam. Sudah jam itu persiapan. Maaf ya, saya nggak salah. Beliau ngomong nanti pagi hari akan dijawab soal-soalnya, dan beliau mengatakan waktu mepet karena persiapan mau pergi. Katanya beliau. Mantap. Kita ini kan tamu kan diatur sama tuan rumah. Nah, kalau tamu ngatur tuan rumah apa artinya? Tamu kurang ajar ya. Ini tamu ngatur tuan rumah hukumnya apa? Kurang ajar. Ya, luar biasa. Nah, kalau tuan rumah ngatur tamu itu etikanya. Gitu. Jadi insya Allah banyak sekali masalah yang kita hadapi di dunia ini. Kalau antum kembali melihatnya, untuk kita pelajari, kita ambil hikmahnya, sehingga nanti akan muncul kemampuan untuk mencerna banyak hal. Mengapa kita mesti banyak membaca? Karena kita ingin memiliki banyak wawasan sehingga bisa memahami dengan baik permasalahan yang ada. Kayak tadi itu. Ya, khusyuk itu antum paket. Kenapa kok hukumnya sunnah? Padahal dia penting. Ya enggak? Allah Maha Kuasa ingin memberi kita keringanan. Karena iblis itu hidupnya dari Adam mulai diciptakan sampai sekarang itu punya tugas menggoda manusia. Kira-kira ahli enggak itu menggoda manusia?
Hah? Ahlinya ahli, pakarnya pakar. Ya. Sehingga dia paling pintar kepada kita. Allahu Akbar. Ingat kunci mobil. Kalau hukumnya itu kemudian apa? Khusyuk itu wajib, betul nggak soalnya? Wah, ada susah kita, ya enggak? Lagi takbir Allah Akbar, ini motor sudah kunci belum ya? Mau jalan? Bisik, kita lawan. Ya, kita lawan. Jalan. Allah yang Maha Kuasa, kalau hilang ya hilang, Allah yang menghilangkan. Nah, sampai tengah-tengah ada komandan lewat. Lalu komandan kita, tipe bawah kita lewat. Wah, ada pos. Muncul setan. Bagusin, tak ada pos kamu. Muncul TV, kiraan kita langsung kita hilangkan. Jadi memang perjuangan kan khusyuk itu perjuangannya untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu dalam sholat kita. Makanya dikatakan ketika Aisyah ngasih gorden ada gambarnya, copot. Kenapa? Karena mengganggu sholat. Apa kemudian antum punya gorden di rumah dibuang juga? Karena ada gambar begini. Ya kalau Nabi dulu kamarnya kecil Pak ya, kamarnya kecil, jadi dipakai sholat. Kalau ada gambar ganggu sholat, maka dapatkan. Kenapa? Karena mengganggu apa? Kekhusyuan. Dan Nabi enggak mengatakan batal. Nah, Nabi terganggu apa? Khusyuknya dengan apa? Dengan gambar. Akhirnya sholat dia buang, ya, kasih ke orang lain apa? Gambar apa? Pakaian tersebut. Dan Nabi enggak mengulangi sholatnya. Banyak hal yang membuat apa? Peramatan bahwa khusyuk itu hukumnya sunnah. Dan semua yang mengganggu kekhusyuan hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lam bishawab.